warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Muhammad Sofa dari SMA Negeri 1 Prambon. Kali ini saya akan mempersembahkan budaya positif. Dari mana budaya positif itu dilakukan, yaitu dari mulai kesepakatan kelas. Dari kesepakatan kelas mulai dari peserta didik, kemudian meningkat kesepakatan sekolah dan menjadikan peraturan sekolah tersebut. Nah, pada tayangan berikut ini saya akan mempersembahkan bagaimana melakukan pengimbasan daripada budaya positif itu terhadap Bapak Ibu Guru. Nah, pada Bapak Ibu Guru yang belum mengetahui bagaimana cara melakukannya. Berikut ini adalah cara melakukan pengimbasan terhadap Bapak Ibu Guru dengan judul budaya positif. Saksikan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Guru yang hadir pada hari ini. Kami akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan aksi nyata budaya positif yang nanti insya Allah akan bermanfaat untuk sekolah kita yang menilai. Jadi apa yang saya sampaikan ini semoga nanti ada perubahan khususnya di SMA Negeri 1 Prambon. Tujuannya apa? Tujuannya adalah perubahan yang selama ini sudah baik akan kita tingkatkan lebih baik lagi, sehingga nanti diharapkan SMA Negeri 1 Prambon itu profil pelajar Pancasila betul-betul tercipta. Jadi tidak hanya angan-angan semata, tapi betul-betul tercipta dari mulai iman, kemudian royong, kreatif, inovatif, sehingga betul-betul siswa SMA Negeri 1 Prambon tamatannya itu nanti dapat menerapkan sesuai dengan apa yang kita harapkan tujuan nasional. Baik, Bapak Ibu, saya akan menyampaikan apa itu namanya yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar ini yaitu membangun budaya yang positif. Jadi sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencintai, mampu mencipta, ya. Kemudian mandiri dan bertanggung jawab. Salah satu strategi Bapak Ibu yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah. Pembahasan disiplin kali ini akan meninjau teori yang dikemukakan oleh Diana. Sebelum kita gali lebih lanjut teori disiplin restitusi dari Diana Gosen. Mari menyamakan persepsi model berpikir kita tentang disiplin itu sendiri. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Ada beberapa ilusi, ya, ilusi dari rekan-rekan kita. Mungkin juga saya pernah mengalami hal demikian, ilusi bahwa guru mengontrol murid. Jadi guru dapat mengontrol murid, mengkondisikan murid, itu adalah ilusi. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga itu adalah ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Itu ilusi. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah,
itu adalah paradigma yang harus kita luruskan, yang selama ini kita terima, terutama teorema stimulus respon, dimana kalau kita itu memberikan stimulus maka ada respon dari rekan, dari peserta didik kita, dari teman sejawat. Itu artinya stimulus dan respon. Stimulus itu memberikan sesuatu, kemudian tanggapan atau respon itu adalah jawaban dari stimulus yang kita lakukan. Mengubah paradigma, yang pertama kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu stimulus. Artinya agar apa yang kita ucapkan, kalau teorema lama, bahwa apa yang kita ucapkan itu nanti akan, harapan kita akan sama. Jadi kemauan siswa itu sama dengan kemauan kita. Ya. Berbeda dengan teorema kontrol, itu adalah pandangan orang lain tentang dunia itu berbeda, sehingga kalau teorema stimulus respon itu adalah nanti apa itu namanya menghendaki bahwa apa yang kita kehendaki kemudian siswa itu sama persis apa yang kita inginkan, padahal tidak seperti itu dalam kenyataannya. Bahwa kenyataannya itu apa yang kita kehendaki belum tentu siswa itu melaksanakan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Nah, ini otomatis dari yang sama otomatis tidak sama. Tidak sama apa? Antara keinginan kita dengan tujuan siswa itu berbeda. Makanya teorema kontrol mengatakan tidak sama, berbeda dengan teorema stimulus respon. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kalau ada siswa melakukan misalkan baju tidak dimasukkan, itu suatu kesalahan. Di dalam teorema kontrol tidak berlaku hukum itu. Jadi kalau ada anak misalkan melakukan bentuk kesalahan, misalnya baju tidak dimasukkan, maka ada hal yang harus kita lakukan menurut teorema kontrol itu dengan menyamakan persepsi sehingga siswa itu berbeda perilaku. Melalui apa? Semua perilaku memiliki tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasarnya itu apa anak itu? Inginnya apa? Mungkin ingin diperhatikan, gitu, ingin diperhatikan, sehingga perlu adanya semacam ini. Tidak perlu kita menyebut dengan secara keras atau suara keras, tapi cukup dipandang aja. Siswa tersebut mungkin sudah merasa bahwa ada kesalahan pada penampilannya, ada kesalahan pada perilakunya, itu yang penting. Berbeda dengan stimulus respon. Kalau teorema kontrol itu cukup memandang, atau kalau dipandang tidak merasa bahwa perlu dipanggil, kemudian kita ajak untuk bernegosiasi dengan cara banyak kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat mengganggu karakter peserta. Dan selanjutnya, kalau stimulus respon itu adalah orang lain bisa mengontrol saya, itu stimulus respon. Apakah benar orang lain itu bisa mengontrol kita, bisa mengontrol saya? Makanya teorema kontrol itu berbeda. Orang lain tidak bisa mengontrol orang lain tersebut. Orang, ya, diri kita tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Yang bisa mengontrol itu adalah diri kita sendiri. Jadi tidak bisa orang lain itu mengontrol diri kita. Semisal begini, mungkin waktu kecil kita pernah mengalami hal demikian pada waktu, ayo nak, ayo le, ayo mas, ayo kak, silakan tidur, ini sudah jam 9 malam. Misalnya kan orang tua kita bilang demikian, kita mungkin masuk ke dalam kamar, mungkin, tetapi apakah benar kita betul-betul melaksanakan perintah orang tua kita bahwa kita itu melaksanakan tidur? Belum tentu. Kadang kita masih bermain HP, atau mungkin kita masih menulis sesuatu, cerita, atau mungkin bagi orang-orang yang mampu di dalam kamarnya itu ada televisi, masih menyalakan televisi untuk ditonton. Berarti
apa harapan orang tua dengan teorema stimulus dan respon itu tidak berjalan. Orang tua memberikan stimulus, responnya adalah anaknya sendiri, tidak berjalan. Otomatis di sini yang kita utamakan adalah kontrol. Artinya apa? Antara keinginan kita dan keinginan anak maupun peserta didik itu berbeda. Keinginannya berbeda. Itu salah satu contoh. Jadi keinginan kita misalkan fokus pembelajaran matematika misalnya. Mungkin tadi baru dimarahi oleh guru tertentu, misalkan mapel tertentu, maka masih terngiang dia. Nah, bagaimana seorang guru itu memulihkan psikis kondisi siswa tersebut agar netral dan mampu menerima apa yang akan kita sampaikan. Itu harus dinetralkan dulu. Sehingga apa? Sehingga peserta didik itu mampu menerima materi yang kita sampaikan. Kemudian menurut teorema stimulus respon, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Jadi pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau teorema stimulus respon itu ada seperti memaksa gitu. Tetapi kalau menurut teorema kontrol tidak demikian. Ada alternatif penyelesaian suatu bentuk masalah. Ada alternatif tertentu agar siswa itu banyak pilihan. Dengan banyak pilihan tersebut otomatis pikirannya berkembang ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih fokus pada tujuan yang kita harapkan dengan berbagai banyak pilihan tadi. Itu mengenai paradigma belajar. Mungkin dari sini ada teman-teman Bapak Ibu guru yang kurang jelas sebelum saya lanjutkan ke disiplin pulistik. Silakan bertanya. Atau tolong jelaskan lagi, tadi telah dijelaskan tentang banyak hal panjang lebar termasuk bagaimana surat bergerak, tapi ada satu hal yang tadi perlu saya tanyakan atau tolong dijelaskan lagi, apa yang dimaksud dengan paradigma perubahan pembelajaran. Atas orangnya disampaikan, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan Bapak Sahroni. Begini Pak Sahroni, bagaimana cara menerapkan paradigma baru dalam proses kegiatan belajar mengajar? Kita mengubah pola kita. Jadi yang pola lama bergeser, bukan kita tinggalkan tidak, tapi bergeser ke arah teorema baru yaitu teorema kontrol. Perilaku yang dulu pernah kita lakukan sebelum kita mengenal teorema kontrol, maka teorema stimulus dan respon itu cukup bagus. Jadi kita memberikan pertanyaan, peserta didik memberikan respon. Kita mengadakan sesuatu peraturan, maka merespon peserta didik itu. Nah, responnya kita lihat apakah betul respon yang diberikan oleh siswa itu sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Kenyataan di lapangan itu tidak seperti apa yang kita inginkan. Misalkan, tolong kalau sudah masuk ke pintu gerbang, semua baju dimasukkan. Kalau sudah masuk pintu gerbang, semua memakai dasi. Ternyata ada beberapa memang siswa yang sudah masuk pintu gerbang belum dimasukkan baju. Ada juga yang belum memakai dasi. Nah, hal-hal semacam itu kalau dulu kita menerapkan teorema respon itu kurang tepat. Yang tepat adalah teorema kontrol yang kita tepat. Artinya apa? Siswa diajak untuk berkomunikasi, berkolaborasi dengan beberapa pertanyaan yang kita ajukan. Misal, yang melakukan adalah anak-anak kelas Mas, apakah kau sudah benar cara berpakaian kamu? Mbak,
itu kalau perempuan, apakah sudah benar cara berpakaian kamu? Nah, dari situ nanti ada tanggapan dari peserta didik kita. Dan dia nanti akan memberikan tanggapan-tanggapan yang bersifat positif, yang bisa membangun. Ada alternatif-alternatif penyelesaian masalah-masalah yang semula atau dilakukan oleh siswa itu dan diselesaikan oleh siswa itu sendiri. Ini teorema kontrol yang saya sampaikan, sehingga siswa tidak merasa bersalah, tetapi siswa menyadari apa yang dilakukan, apa yang dilaksanakan itu sesuatu yang salah. Dengan adanya teorema kontrol, maka ada perbaikan-perbaikan dengan sadar melakukan tanpa adanya pemaksaan. Demikian jawaban saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Ada lagi yang bertanya dari mungkin teman-teman yang lain? Oke. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya yang berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh Pak Sofa tentang teori stimulus dan respon, dan ada teorema kontrol. Yang saya tanyakan, bagaimana saya bisa menerapkan dalam proses belajar mengajar di sekolah. Terima kasih. Bapak Ibu, kita lanjutkan yaitu ke selanjutnya, yaitu untuk perubahan paradigma baru dalam proses belajar, yaitu posisi kontrol, restitusi. Yang pertama yaitu penghukum, yang kedua yaitu pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Nah, ini jadi ini akan saya kasih contoh-contoh Bapak Ibu bagaimana menempatkan posisi kontrol restitusi pada proses anak yang melakukan kesalahan. Jadi bersifat menghukum, misalkan Ani melakukan bentuk kesalahan, sepatunya misalkan putih, padahal aturan di sekolah misalkan sepatunya itu hitam, dia melakukan atau menggunakan sepatu yang berwarna putih. Nah, ini otomatis kan melanggar kesepakatan yang telah dibuat. Nah, ini kalau tipe menghukum, maka sepatu tersebut langsung diambil dan dimarahi dengan mungkin kata-kata yang kurang bijak, kata-kata yang menyakitkan. Apa kamu mungkin nggak punya uang untuk sepatu warna putih? Apakah kamu itu dengan menggunakan sepatu putih itu kamu merasa cantik, kamu merasa cakep? Nah, ini adalah posisi-posisi kontrol yang dilakukan oleh kebanyakan Bapak Ibu guru, bersifat menghukum, walaupun hukuman itu bersifat verbal. Namanya adalah bullying yang tidak diperbolehkan. Itu mungkin tidak fisik tetapi mental yang diserang. Ini bersifat menghukum. Jadi kalau ada peserta didik yang melakukan bentuk kesalahan, itu langsung dihukum sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan kemauan Bapak Ibu guru. Nah, ini kurang tepat. Kemudian yang kedua itu adalah membuat orang merasa bersalah. Nah, misalnya begini, kamu itu bagaimana sih? Saya sudah capek-capek menerangkan, tapi kamu tidak memperhatikan apa yang saya sampaikan. Nah, ini kan membuat siswa merasa bersalah, bukan merasa untuk lebih maju, tapi merasa bersalah. Bagaimana sih kamu itu, kan setiap hari sudah saya bilang bahwa kalau masuk sekolah baju sudah harus rapi, menggunakan
dasi, kemudian sepatu hitam misalkan seperti itu. Maka itu kalimat-kalimat yang murid itu merasakan bentuk kesalahan itu baik dalam waktu jangka pendek itu baik, sehingga ada perubahan pada diri murid tersebut untuk berubah walaupun hanya sekejap. Nah, ini berbeda dengan posisi kontrol yang ketiga, yaitu teman. Nah, kalau teman berbeda, misalkan, Mbak, loh sepatunya kok warna putih, apa kamu lupa? Nah, gitu. Ini posisi teman. Atau Mbak, sepatunya kok putih, apa tadi tergesa-gesa sehingga keliru memakai sepatu? Nah, ini Bapak Ibu. Jadi posisi teman. Jadi bukan seperti seorang guru, tapi kita teman dalam mengingatkan, dalam mengkondisikan peserta didik tersebut akan lebih baik dan lebih maju. Ini posisi teman. Yang keempat adalah pemantau. Jadi ini hanya bersifat pemantau saja perkembangan-perkembangan, tetapi dia sebelumnya sudah mengingatkan dan mengarahkan terhadap semua peserta didik binaannya. Misalkan sebelum pemantauan dilakukan bahwa tolong mulai hari Senin, Kamis, hari Senin, Selasa kalian memakai baju abu-abu. Kemudian nanti hari Rabu, Kamis kalian memakai baju as. Kemudian nanti hari Sabtu kalian menggunakan baju pramuka, misalnya demikian. Nah, lalu kita pantau. Nah, kita pantau peserta didik tersebut selama 1 minggu itu dan seterusnya. Itu namanya memantau perkembangan peserta didik setelah kita itu memberikan informasi-informasi yang diperlukan. Yang terakhir adalah manajer. Nah, posisi manajer ini bukan manajer lalu sebagai kepala sekolah. Banyak kemarin Bapak Ibu, mohon maaf, ini dalam posisi kontrol institusi ini bukan kita sebagai kepala sekolah, tetapi kita itu sebagai seorang guru bagaimana menjadi manajer dalam mengelola proses KBM dengan baik. Otomatis ada mungkin tugas tambahan juga, mungkin menangani permasalahan-permasalahan peserta didik. Jadi di sini manajer di sini bukan sebagai kepala sekolah, tapi bisa juga manajer kepala sekolah bisa. Tetapi karena posisi kita itu adalah posisi kontrol sebagai seorang guru, maka ditempatkan pada posisi seorang guru bagaimana memanajerialkan seorang manajer dalam proses KBM dan tugas tambahan lainnya, bukan sebagai kepala sekolah. Nah, banyak menafsirkan dari teman-teman kemarin itu bahwa seorang manajer itu seorang kepala sekolah, bukan, tetapi di sini itu lebih tetap sebagai guru tapi memposisikan diri sebagai seorang manajer. Jadi bagaimana seorang manajer itu harus otomatis sudah melampaui semua itu. Yang pertama menghukum, membuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau. Jadi kalau sudah manajer itu adalah tinggal mengontrol saja sesuai dengan apa yang sudah disepakati sebelumnya. Jadi jangan setelah persepsi bahwa kalau sudah manajer berarti kalau ada anak berkelahi sudah diam saja. Tidak. Tetapi bagaimana menangani peserta didik itu dengan restitusi tahapan di sini dikatakan tahapan manajer. Kemarin banyak yang harus dilakukan, banyak pertanyaan yang harus disampaikan. Kenapa kamu memakai baju warna yang tidak sesuai dengan hari, ya semacam itu. Kenapa kemarin tuh gak masuk sekolah? Ya ini kalau apakah sudah manajer lalu tidak boleh menanyakan hal-hal yang kemarin siswa itu tidak masuk pada waktu kegiatan belajar mengajar kita. Nah,
Jadi posisi manajer ini adalah posisi seorang guru dalam dalam kapasitasnya sebagai seorang guru dengan menggunakan kontrol restitusi yang namanya manajer. Penerapannya manajer sebagai seorang guru itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah dari situ nanti tercipta Bapak Ibu guru yang namanya menghukum, kemudian apa itu namanya membuat merasa bersalah teman, pemantau, dan manajer. Ini ada sedikit ulasan bagaimana kita menerapkan sebagai apa itu namanya menghukum. Misalkan identitas gagal, kontrol dari luar. Misalkan menghaji, ya ini nggak boleh menghaji, menunjuk. Jadi materi sudah tak share Bapak, jadi Bapak Ibu nanti bisa dilihat itu 5 posisi kontrol yang sudah ya, nanti bisa ditanyakan hal-hal yang sudah mulai dari menghukum, kemudian merasa bersalah, posisi kontrol sebagai teman, kemudian posisi pemantau, dan posisi sebagai manajer. Jadi kalau posisi manajer itu banyak-banyak. Jadi ini bukan manajer, sekali lagi Bapak Ibu, bukan sebagai kepala sekolah, tapi sebagai seorang guru yang menerapkan posisi kontrol manajer. Nah, jadi jangan salah persepsi bahwa kalau sudah manajer sebagai kepala sekolah. Berbeda nanti kalau dia itu sebagai kepala sekolah, maka yang dikontrol itu adalah Bapak Ibu guru. Seperti saya masih guru, maka kontrol Bapak kepala sekolah dengan menggunakan apa? Manajernya. Tapi di sini posisinya sebagai kepala sekolah. Ya kalau kita di sini sebagai pendidik atau sebagai guru. Demikian, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru, silakan bertanya. Terima kasih atas penjelasannya Pak Sofa. Tetapi kemarin itu ada anak di kelas saya yang berkelahi. Untuk menerapkan dengan yang Anda terangkan, bagaimana penerapannya jika dihubungkan dengan menggunakan segitiga restitusi, dan bagaimana tindakannya jika anak tersebut supaya menjadi lebih baik. Terima kasih waktu yang diberikan dan saya menunggu penjelasannya. Terima kasih Pak Sofa. Ketiga, restitusi. Apa itu restitusi? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dosen 2004. Jadi begini Bapak Ibu, dalam segitiga restitusi ini maka kita menciptakan kondisi di mana kondisi itu bukan kita yang memperbaiki, tapi adalah siswa bersangkutan. Jadi kondisinya bagaimana cara memperbaiki. Jadi itu yang diharapkan. Karena apa? Karena bukti kelas kita sudah banyak ya, kemarin kita sudah membuat kesepakatan kelas dengan anak-anak, kesepakatan kelas, kemudian disiplin mulai masuk sehingga ada perubahan pada diri anak. Jadi kesepakatan itu harus kita jalankan dengan baik. Kelas-kelas sudah banyak kesepakatan yang sudah kita buat. Maka nanti bagi Bapak Ibu yang kelasnya belum, maka nanti tinggal membuat kesepakatan. Itu harus sama kesepakatan kelas itu. Jadi harus ada perbedaan. Oke, selanjutnya apa yang harus dilakukan? Yang pertama, menstabilkan identitas untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi murid yang merasa dirinya bersalah, murid merasa gagal akan menjadi positif. Jadi itu suatu bentuk pengalaman, menstabilkan. Jadi kalau ada murid yang tanya, Pak, saya kemarin nilai saya jelek,
mapel matematika itu bukan berarti kita menjustis atau mengolok kamu itu bodoh, kamu itu tidak. Jangan. Bagaimana ya kira-kira menurut pendapatmu agar nilai kamu itu bisa meningkat? Nah, anak sebut diajak diskusi. Dalam tayangan tadi kan ada posisi manajer. Nah, seorang guru, bukan seorang kepala sekolah sekali lagi. Seorang guru bagaimana menuntun kayak Jatuh itu bagaimana peserta didik itu mampu memperbaiki dirinya untuk mencapai sesuatu yang maksimal sesuai dengan kemampuannya, bukan kemampuan kita. Jadi kalau ada murid, Pak, nilai saya kok jelek, kemudian juga saya merasa gagal, nah ini ya. Lalu kita tuh masuk ke dalamnya dengan berupa pertanyaan, lalu bagaimana menurut pendapat kamu? Kan enak kalau gitu. Nah, siswa nanti akan mengungkapkan kata-kata, menjawab kata-kata, menanggapi kata-kata sesuai dengan kemampuannya yang dimiliki. Bukan kita, oh kamu harus begini ya, kamu harus begini ya, begini. Ya kalau nggak sama, kamu harus belajar. Padahal kamu harus belajar misalkan sore hari, padahal sore hari harus membantu orang tua. Itu kan nggak pas. Ada belajar dia malam hari. Nah, ini ada sesuatu yang miss dalam pengobatan penyakit. Dalam hari ini gagal untuk mencapai nilai yang terbaik. Oleh sebab itu solusi-solusi menstabilkan itu dimulai dari siswa. Nah, setelah menstabilkan identitas yaitu validasi tindakan yang salah, divalidasi tindakan salahnya itu, dikonfirmasi. Kemarin setelah kamu melakukannya itu bagaimana? Ada perubahannya? Memvalidasi apa yang sudah kamu lakukan, seberapa jauh, bukan sejauh mana. Kalau sejauh mana itu nggak ada tolak ukurnya, tapi seberapa jauh itu bisa diukur. Tapi kalau sejauh mana itu nggak ada ukurannya. Makanya kalau ada KTI ataupun PTK yang di awal itu sejauh mana kurang tepat. Yang tepat adalah seberapa jauh peserta didik itu mampu menerapkan disiplin. Nah ini, itu untuk validasi tindakan. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Apakah kamu yakin proses kegiatan pembelajaran yang kamu mulai dari ABCD itu sudah merupakan bentuk yang mampu meningkatkan kompetensi kamu. Jadi kompetensi kamu, kalau misalkan dia belajar matematika, kompetensi misalkan bilangan pangkat, akar, dan logaritma sudah dikuasai belum? Sampai bisa berapa jauh dia itu mampu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini Bapak Ibu ya, hal yang perlu tak sampaikan. Ini sudah sekitar dan sudah terakhir. Ya mungkin dari sini ada pertanyaan yang mungkin belum dipahami. Mari kita diskusikan sehingga nanti bisa meningkatkan atau mungkin Bapak Ibu guru mampu merefleksikan apa yang saya sampaikan. Mungkin ada yang bertanya, silakan. Saya tunggu. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih diberikan waktu untuk dari panjang lebar paparan tadi. Saya mau tanya tentang bagaimana cara meningkatkan kesepakatan yang baik dalam kelas. Terima kasih. Disiplin positif. Disiplin itu pasti positif ya. Ada yang disiplin itu negatif ya. Makanya ini dipertegas pada tahapan kita memasuki PSP ya. Jadi kurikulum sekolah penggerak itu. Kenyataan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib
teratur dan kepatuhan pada peraturan lain. Dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Dan Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu, ini menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri. Nah, menyangkut Dianarji mengatakan bahwa nyitir dari Ki Hajar Dewantara sudah bertegas sekarang. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan. Jadi disiplin diri itu mengakibatkan apa itu namanya kebaikan yang bersifat menyeluruh. Apa yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara sangat tepat sekali untuk kita pelajari. Kalau sudah mengerti maka kita laksanakan dalam proses kegiatan untuk mendisiplinkan peserta didik kita. Ya, apa sih yang dimaksud dengan disiplin internal dan eksternal? Bagusan mana antara disiplin internal dan eksternal? Jadi begini Bapak Ibu ya, bagusan mana otomatis karena ini menyangkut disiplin, kan yang disiplin internal. Disiplin internal terbangun dari dalam. Jadi seorang melakukan disiplin, memasukkan baju, memakai dasi, strategi, memakai sepatu hitam, karena memang kesepakatannya dengan pihak sekolah demikian, maka itu akan terbangun manakala tanpa harus ada Bapak Ibu guru yang mengingatkan, tanpa harus teman yang mengingatkan. Jadi terbangun, ini sangat bagus sekali. Berbeda dengan disiplin yang dibangun eksternal, beda. Maka siswa tersebut harus selalu diingatkan oleh orang tuanya. Kak, kalau naik sepeda motor jangan knalpotnya didorong. Yang kedua, misalnya Kak atau Mbak, tolong pakai dasi. Orang tua perlu mengingatkan hal demikian. Atau mungkin Bapak Ibu gurunya, Mas, kalau masuk ke dalam sekolah, tolong mengucapkan salam. Nah, disiplin eksternal ini pihak luar yang menuntut agar siswa itu lebih baik. Makanya kita cukup mengarahkan bagaimana motivasi kita itu motivasi internal, sehingga dari situ akan terbangun siswa-siswa yang sudah disiplin positif secara ini. Dari sini mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru sebelum saya lanjutkan ke lain. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Mungkin ada pertanyaan kita jawab, kalau tidak ada kita lanjutkan. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu guru, silakan. Oke. Kita lanjutkan kalau ada pertanyaan, yaitu motivasi perilaku manusia. Jadi paradigma baru dalam dunia pendidikan itu ada motivasi perilaku. Motivasi perilaku manusia.
Yang pertama bahwa ini tak ambil dari motivasi eksternal dulu. Jadi kalau kita melakukan belajar misalkan atau melakukan pekerjaan tertentu, pasti pertanyaan demikian dalam orang lain ya, karena eksternal. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi perasaannya itu apa biasanya tanya, apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Ini mencari zona nyaman. Apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Ini faktor eksternal. Itu adalah untuk menghindarkan ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi masih berpikir bahwa hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, kemudian harus ditaati kalau kita tidak melaksanakannya. Masih dalam eksternal, motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan penghargaan. Ini motivasi eksternal. Misalkan anak disiplin, karena kalau saya disiplin maka nanti saya dapat S, saya dapat permen. Ini motivasi eksternal itu bagus. Kemarin di forum dialog dengan instruktur, kita juga berdiskusi panjang lebar antara motivasi eksternal dengan motivasi internal. Jadi ada yang mengatakan bahwa motivasi eksternal masih diperlukan karena apa? Itu nanti untuk memotivasi siswa atau peserta didik itu lebih baik apa? Lebih baik dalam proses kegiatan pembelajaran. Maksudnya itu ada peningkatan. Jadi ada peningkatan prestasi dari peserta didik itu untuk karena ada imbalan, karena ada jasa atau mungkin ada hadiahnya. Oh, ada hadiahnya, maka itu baik-baik saja. Tapi tidak harus dulu. Makanya itu dikatakan bahwa hadiah harus diberikan. Jadi bahwa itu hadiah harus diberikan untuk apa sih? Untuk membangun motivasi agar peserta didik itu lebih meningkatkan diri dalam proses belajarnya, sehingga prestasinya bisa meningkat. Oke, yang selanjutnya yaitu motivasi internal. Nah, ini kalau motivasi internal itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Ini motivasi yang dilakukan adalah akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya. Jadi selalu ingin mencoba hal-hal yang positif, kemudian dia juga belum tahu endingnya. Kalau saya melakukan perbuatan positif itu apa endingnya? Misalkan ada kerikil atau di jalan itu ada penghalang, misalnya rintangan yang menghalangi orang lain, kemudian siswa tersebut mengambil, kemudian dipinggirkan di jalan, itu dia hanya berpikiran positif aja. Mungkin dengan perbuatan saya yang mungkin tidak seberapa ini dapat menyelamatkan orang lain. Mungkin juga bisa paku atau pines yang berada di jalan raya, kemudian dia mengambil, kemudian memindahkannya ke tempat yang sesuai, jangan berpikir dan tidak menyelakakan orang lain. Itu juga itu baik. Makanya motivasi internal itu baik sekali. Ya, ini memupuk yang namanya disiplin positif, membangkitkan disiplin positif. Nah, ini. Jadi
pemulainya memang disiplin positif itu dari lingkungan yang positif. Kalau lingkungan positif maka budaya kita akan positif. Jadi berawal dari peraturan kelas, masalah kesepakatan kelas, kemudian keyakinan kelas, lingkungan positif yang akan menghasilkan budaya yang positif. Kemudian dari disiplin positif itu akan menanamkan motivasi yang baik pada murid-murid kita. Mereka akan tetap berlaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang diharapkan. Ini itu adalah pembahasan kita untuk motivasi perilaku manusia. Dari sini mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan ke kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar manusia. Oke, silakan bertanya. Terima kasih Bapak Ibu. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke keyakinan kelas. Tapi sudah ada yang bertanya, lanjutannya nggak ada ya pertanyaannya. Keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas itu gini. Menurut Gosen tahun 1998 itu adalah suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Ini masih berhubungan dengan serangkaian peraturan, Bapak Ibu. Jadi ini paradigma pembelajaran oleh pemerintah itu terus dilontarkan paradigma baru. Nah, kita sebagai guru itu harus mengikuti update terbaru dari pemerintah, bagaimana cara mengelola proses pembelajaran dengan baik. Otomatis itu tidak hanya materi yang disampaikan, otomatis aturan-aturan yang harus disepakati baik oleh sekolah, orang tua, Bapak Ibu. Nah, dengan kesepakatan yang ada, yang mungkin nanti sudah disepakati itu diharapkan akan terjadi pembentukan karakter yang lebih baik. Jadi kalau itu motivasi dari dalam dengan keyakinan kelas yang ada, otomatis nanti akan mengakibatkan atau diharapkan peserta didik itu lebih baik daripada peserta didik masuk sudah ada aturan-aturan yang harus diikuti atau dijalani. Ini jadi menurut Gosen itu membuat keyakinan kelas itu lebih bermakna daripada membuat serangkaian aturan atau sebanyak-banyaknya gitu. Oke Bapak Ibu, saya lanjutkan sekarang mengenai hukuman. Jadi apa itu namanya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu ada sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Kalau konsekuensi itu adalah sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman, anak membenci kedisiplinan. Kemudian paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Ini kalau Bapak Ibu kemarin juga mengikuti roots bullying, maka akan mendapatkan kata-kata semacam ini. Nah, ini paradigma baru dalam proses kegiatan itu oleh pemerintah itu adalah pengubahan menjadi konsekuensi, yaitu
membuat rasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, manakala dia itu melakukan bentuk kesalahan, bukan jangka panjang tapi jangka pendek. Anak merasa dihargai karena apa? Dibuat suatu bentuk kesepakatan. Bukan kita yang membuat bentuk kesepakatan, anak sendiri, sehingga anak merasa dihargai. Anak menghargai disiplin yang dia buat, konsekuensinya. Stimulus tanggapan kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan karena peraturan atau konsekuensinya itu dibuat dirinya sendiri. Kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, time out. Ini adalah konsekuensi yang apa itu namanya dibuat. Berbeda dengan hukuman yang peserta didik tidak merasa nyaman. Dari situ maka akan saya kembangkan, Bapak Ibu ya. Dari peraturan itu kan selalu kembali buku ke tempatnya, misalkan peraturan. Kalau keyakinan maka tanggung jawab untuk mengembalikan buku, misalkan dia meminjam buku, meminjam sepatu. Peraturan yang dilarang mengganggu orang lain. Kalau keyakinan kelas ya begitu, menghormati orang lain dan dirinya sendiri. Jadi kalau apa yang dilakukan itu dipikirkan seolah dirinya sendiri. Kalau misalkan jangan cubit orang lain, karena apa? Diri saya sendiri kalau cubit sakit rasanya, apalagi cubit hatinya. Nah ini, oleh sebab itu Bapak Ibu guru juga harus menyadari hal demikian ini. Dilarang melakukan kekerasan. Aturannya kan demikian di sekolah, maka diubah nantinya itu menjadi keselamatan, menghormati orang lain. Jadi keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Jadi yang diutamakan itu adalah dengan keyakinan kelas kesehatan. Karena apa? Karena anak itu tahu karena apa? Dikasih tahu sebelumnya bahwa narkoba itu adalah sesuatu yang nanti merusak dirinya sendiri, baik dalam waktu jangka pendek. Kalau tubuhnya kuat maka menjadikan jangka panjang. Kalau pendek itu kalau tubuhnya jelek maka jadi tidak sehat tubuhnya. Ini hal-hal yang keyakinan kelas yang harus kita ubah paradigmanya, pandangannya, aturan-aturan mainnya, sehingga siswa itu merasakan nyaman, merasa merdeka di dalam kelasnya, baik dia itu mengaktualisasikan dirinya di kelas, mengekspresikan, merasakan kenyamanan, tidak merasa terkungkung oleh aturan-aturan yang kita buat, tetapi aturan itu dibuat oleh mereka sendiri. Itu keyakinan kelas. Mungkin dari keterangan saya ini ada pertanyaan. Saya lanjutkan sekarang dengan kebutuhan dasar manusia. Jadi tadi sudah terangkan panjang lebar mengenai kontrol dan lain-lain. Saya lanjutkan sekarang mengenai kebutuhan dasar manusia. Nah, pada prinsipnya Bapak Ibu ya, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup, itu yang pertama. Yang kedua adalah cinta kasih. Kemudian yang ketiga kesenangan. Yang keempat adalah penguasaan. Dan yang terakhir adalah kebebasan. Jadi ada 5 kebutuhan dasar hidup manusia yang semua itu jika terpenuhi maka manusia itu akan menjadi baik atau minimal menjadi lebih baik. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Apa komponen-komponen yang dalam bertahan hidup? Yang pertama adalah keselamatan. Jadi kebutuhan dasar manusia itu selamat. Siapa yang kita tidak ingin selamat? Kemarin terjadi musibah corona. Siapa yang tidak ingin selamat?
Makanya pada waktu corona pemerintah itu sudah melarang kegiatan belajar mengajar dilaksanakan di sekolah. Kemudian meningkat dengan bisa masuk dengan hanya 50%. Itu pun dengan protokol kesehatan. Ya, memakai masker, membawa hand sanitizer, kemudian ada sekolah tersebut harus juga melengkapi sarana prasarana dengan baik. Ke sekolah itu harus cuci tangan, sekolahnya sudah harus bersih karena sudah disemprot dan sebagainya. Kemudian kalau di dalam kelas jarak juga harus diatur. Itu sudah kita lakukan kemarin ya di SMA Negeri 1 Prambors. Oleh sebab itu kebutuhan keselamatan itu sangat penting sekali ya, sehingga itu kebutuhan dasar manusia keselamatan. Jadi kalau tidak ingin kita tertular maka kita harus menyelamatkan. Siapa yang mampu menyelamatkan? Diri kita sendiri Bapak Ibu. Jadi diri kita sendiri yang mampu menyelamatkan. Yang kedua, keamanan. Siapa yang tidak ingin aman hidupnya? Jadi aman dari bencana, aman dari hal-hal yang berbau negatif. Jadi kalau sudah keamanan itu kan menyangkut perlindungan diri kita. Seperti kemarin pada waktu meletus Gunung Semeru, siapa yang tidak ingin aman? Begitu meletus kita menyaksikan anak, orang tua berlari-lari untuk mengamankan dirinya dari lahar panas. Saya saja yang berada di kota Nganjuk itu aja juga mengamankan diri. Bagaimana cara mengamankan diri ya, mungkin standar minimal kita kan pakai masker karena masih jauh dengan kita. Nah itu aja. Tapi bertahan hidup itu adalah keamanan. Lalu kebutuhan dasar manusia yang ketiga, kesehatan. Nah, kesehatan. Siapa yang tidak ingin sehat kita itu? Makanya pemerintah menganjurkan kita agar kalau pola makan itu 4 sehat 5 sempurna. Artinya apa? Kondisi tubuh kita itu harus dikonsumsi dengan baik. Maksud saya gini, makanan-makanan yang dikonsumsi oleh tubuh kita itu hal-hal yang baik, bukan yang enak, tetapi yang baik. Artinya apa? Belum tentu makanan-makanan yang enak itu baik bagi tubuh kita, sehingga ada juga yang sudah makan enak tetapi perutnya mules, perutnya sakit. Karena apa? Kebutuhan tubuh dengan apa yang dimasukkan, apa yang disuapkan itu tidak sesuai. Makanya itu tubuh orang tersebut sakit. Nah, itu. Yang keempat yaitu memiliki keturunan. Nah, ini. Jadi apa itu namanya? Siapa yang tidak memiliki keturunan setiap manusia itu butuh berkembang biak. Bapak Ibu ya, jadi butuh berkembang biak sehingga menghasilkan keturunan akan berdampak positif. Untuk apa? Untuk kelangsungan manusia itu. Itu kebutuhan dasar manusia, memiliki keturunan. Jadi ibu guru saya kira di sini sudah baru, itu ada 1, 2, 3, 4 yang belum apa. Nanti yang jelas nanti akan memiliki keturunan kalau sudah berkeluarga ya. Kemudian kebutuhan dasar manusia selanjutnya apa? Cinta kasih. Cinta kasih. Siapa dalam hidup ini tidak ingin dicinta dan kasih? Apalagi ini tidak melulu cinta kasih suami istri, mungkin pria dan wanita. Nah, cinta kasih, keintiman dalam berkomunikasi itu perlu sekali.
Cinta kasih apa saja itemnya, keanggotaan, keterhubungan, koneksi. Jadi cinta kasih itu juga itemnya ada keterhubungan, hubungan. Lalu yang ketiga adalah kesenangan. Dalam hidup saya yakin Bapak Ibu ingin kebutuhan dasarnya ada terpenuhi. Faktor apa? Faktor kesenangan. Jadi siapa yang tidak ingin senang? Dulu waktu kita sekolah masih jalan kaki. Sekarang siapa anak yang mau jalan kaki? Nggak ada. Oleh sebab itu juga kesenangan. Ada kebanggaan kalau mungkin dari anak-anak itu sepedanya baru. Mungkin juga Bapak Ibu dulu ya, yang mobilnya kemarin lihat ada yang baru. Ya mungkin senang juga. Kita butuh kebutuhan dasar yang namanya senang. Hiburan mungkin pergi ke pantai, pergi ke taman wisata, kita bisa menuju. Dan hiburan itu setiap orang berbeda. Artinya apa? Ada yang ingin pergi ke pantai, tetapi juga ada dari teman-teman kita itu ada yang mungkin cukup di rumah saja dengan menonton TV. Jadi setiap orang itu berbeda-beda cara menyenangkan dirinya sendiri. Kegembiraan ini kesenangan, kegembiraan. Jadi setiap orang itu butuh kegembiraan. Saya ketemu panjenengan, Bapak Ibu di sini, saya juga senang. Kemudian siapa yang tidak ingin tawa, jadi kesenangan itu juga tawa. Tapi jangan terus tertawa ya. Ada waktunya kita tertawa, ada waktunya kita. Yang terakhir dari kesenangan adalah belajar. Nah ini Bapak. Ini kalau ini cocok dengan saya. Artinya apa? Kesenangan itu tidak harus pergi ke pantai, tidak harus pergi ke tempat-tempat wisata. Tetapi dengan belajar itu bagi saya itu senang. Saya itu tipenya kalau ada iklan apapun iklan itu insya Allah karena apa? Itu merupakan bentuk peningkatan diri saya. Baru kemarin ada yang mengatakan misalkan saya ikut diklat Google yang pakai belajar ID misalnya. Jadi saya juga ikut, walaupun saya sudah bisa tetap ikut. Di situ ternyata banyak-banyak yang saya tidak tahu, tapi dengan menambah itu kemampuan saya lebih komplit gitu. Yang hanya mungkin 70% sekarang sudah naik ke 100%. Makanya kalau saya, kesenangan saya apa? Saya suruh milih misalkan rekreasi dengan belajar atau diklat, saya milih diklat. Atau mungkin sekolah kita akan melaksanakan refreshing di sarana, tapi ada diklatnya, ada workshop. Itu lebih saya lebih senang karena tidak perlu bahwa pergi ke suatu tempat itu hanya belum mengejar kesenangan saja, tapi juga ada titik-titik edukasi yang memang kita minta. Selanjutnya Bapak Ibu guru yang keempat yaitu penguasaan. Kebutuhan dasar hidup kita yaitu penguasaan. Itemnya apa? Kontrol. Kita senang mengontrol peserta didik kita mengontrol rekan kita mengontrol mungkin orang lain. Itu penguasaan. Kontrol. Baik secara lisan maupun non lisan. Dan prestasi, penguasaan. Jadi setiap manusia itu ingin prestasi. Otomatis kan di sini ditekankan bahwa kalau ingin prestasi, bahwa orang itu kan juga harus mampu mengembangkan potensi yang ada di dirinya. Itu prestasi. Kemudian yang keempat, kompetisi. Jadi sebelum prestasi seharusnya itu kompetensi. Kompetisi apa yang mampu meningkatkan sehingga mewujudkan prestasi. Kalau kita itu dalam mengikuti kompetisi, nggak mungkin kita itu akan berprestasi. Makanya harapan saya kepada Bapak Ibu, ikuti kompetisi baik diselenggarakan oleh pemerintah maupun non pemerintah, sehingga apa? Kompetensi Bapak Ibu itu semakin meningkat.
tidak harus linier dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu, tidak harus linier. Jadi misalkan seperti matematika, ya saya belajar teknologi, saya belajar teknologi. Artinya apa? Teknologi yang nantinya dapat saya terapkan terhadap mapel yang saya ampu, kan begitu. Nah, kompetisi ini penting. Saya suka kompetisi. Jadi perlombaan saya suka. Walaupun saya itu dalam setiap event jarang menang, Bapak Ibu. Jadi kenapa saya selalu tetap ikut? Nah, ini. Itu adalah untuk mengasah mental. Jadi kalau ada teman kita yang gagal, biasanya kan mengolok-olok minimal lah. Biasanya itu diapa ya? Dirasani, diomong di belakang. Nah, ini saya suka kompetisi. Saya sampaikan di sini, saya suka kompetisi. Tapi banyak gagalnya daripada aku sampaikan di sini. Tapi kenapa saya suka kompetisi? Kompetensi itu bukan finalnya, bukan, kalau saya itu bukan hadiahnya, bukan. Tetapi yang saya ambil itu adalah apa ya istilahnya, moodnya, apa ya, gregetnya itu yang saya ambil. Persiapan yang kita lakukan itu kan membutuhkan energi pikiran, itu saya ambil. Jadi saya setiap saat kompetisi apapun yang berkaitan dengan pendidikan, insya Allah saya akan ikut. Lomba apapun saya ikuti, walaupun tidak menang tidak masalah, tapi saya senang. Yang penting senang dulu. Jadi jangan berharap ya. Ini saya katakan kepada teman-teman. Dalam setiap kompetisi atau perlombaan, ini saya tanam. Jangan berharap menang. Jangan berharap menang. Kecewa. Tapi bagaimana kita itu, kalau saya pribadi dulu, menyiapkan kekalahan. Jadi pengumuman itu di otak saya itu kalah. Bagaimana menyiapkan mental kita pada posisi kalah, itu yang penting, bukan posisi menang. Bagaimana nggak pengumuman nggak ada nama kita santai, kita enjoy, karena kita sudah menyiapkan. Jadi harapan saya, kita itu kalau mengikuti kompetisi jangan berharap kita itu. Nah, pernah saya mengantar siswa itu sampai tingkat nasional, karena diselenggarakan oleh DPR. Pernah siswa saya tanya, Pak, nanti kalau saya kalah gimana? Saya nggak marah, tak kantongi, tak pukul nanti kamu bawa kalah. Enggak, saya cuma begini mengatakan, tadi waktu berangkat kamu makan enggak? Sarapan enggak tadi? Sarapan, enak enggak? Enak, Pak. Nanti kamu pulang sarapan enak seperti itu. Jadi kamu itu nggak usah mikirkan menang kalah. Pikirkan bagaimana cara menjawab sesuai dengan kemampuan kamu. Jadi nanti kamu menang kalah itu ya juga makan, menang juga makan. Itu yang penting bagi kita. Jadi menang kalah itu urusan nomor sekian. Yang penting kita makan. Ya toh, sehat itu, nggak usah mikirkan menang kalah. Ya tugas kamu adalah mengerjakan sesuai pertanyaan-pertanyaan yang ada pada soal. Ini, oh gitu Pak ya? Iya, nggak usah kamu mikirkan menang kalah. Yang penting nanti setelah mengerjakan kita makan. Itu nggak terasa bahwa anak itu nggak beban, sehingga apa? Anak saya Bina itu maju ketika nasional. Karena apa? Karena dia tidak merasa beban. Oh, Pak Sofa tadi mengatakan mau aku kalah, seumpama kalah pun tidak masalah, menang pun tidak masalah juga. Nah, ini teori-teori ini yang harus kita ambil, kita terapkan dalam kehidupan sosial. Yang terakhir yaitu dari kebutuhan dasar manusia adalah kebebasan. Siapa yang tidak ingin bebas?
yaitu kebebasan kemerdekaan, mobilitas, pilihan, kreativitas. Kita itu ingin bebas, kita itu ingin merdeka, demikian. Jadi juga ingin merdeka. Bagaimana kita menjembatani apa yang sudah dipunyai oleh peserta tersebut, kita kembangkan, sehingga apa yang diharapkan, bukan kita harapkan, yang diharapkan tujuan nasional itu melalui motivasi yang ada di dalam kita kembangkan, otomatis berbeda-beda nanti pengembangannya sesuai dengan keinginan peserta, bukan keinginan kita, tetapi keinginan peserta didik yang kita bina. Oke Bapak Ibu, itu kebutuhan dasar manusia. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Silakan. Terima kasih Bu, pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab bagaimana menerapkan segitiga restitusi di sekolah kita. Begini, dimulai dari kesepakatan kelas, Bu ya, dan rekan-rekan yang lain. Jadi dimulai dari kesepakatan kelas yang kita buat. Kesepakatan kelas kita itu nantinya dituangkan, kan pertama per kelas dulu, baru dibuat dalam skala sekolah. Jadi untuk umum, pertama untuk kelas, kemudian sekolah. Ya, sekolah itu yang universal. Jadi tingkatannya bagaimana kita melaksanakan segitiga restitusi. Jadi setiap kelas itu berbeda-beda, apa itu namanya, permasalahan setiap individu mengungkapkan, menuliskan kesepakatan-kesepakatan kelas yang telah dibuat. Jadi dimulai dari kelas dulu, baru nanti mengglobal, ya, mengerucut, yang nantinya akan diterapkan oleh sekolah. Yang selama ini rata-rata sekolah itu adalah sekolah yang menentukan aturan, sekolah yang menjustis melaksanakan aturan tersebut. Nah ini aturan tidak dibuat oleh sekolah, tetapi aturan dibuat oleh anak itu sendiri. Nah ini Ibu. Jadi nanti aturan dibuat per kelas. Setelah dibuat per kelas, perwakilan kelas nanti kita panggil. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita buat aturan sekolah. Jadi kesepakatan sekolah kita buat. Dari mana diambilkan? Akumulasi dari tiap kelas, sehingga menimbulkan anak tersebut merasa dihargai. Itu loh yang membuat saya, masa saya harus melanggar. Nah, otomatis kan konsekuensinya ada, begitu Bu ya. Jadi siswa yang nantinya itu apa itu namanya menulis sendiri lalu melanggar, nah, kita terima saja. Nah itu, jadi nanti terapannya itu nanti dimulai dari kelas-kelas. Kalau kelas-kelas itu kita ada 27 kelas ya, nanti sudah membuat kesepakatan kelas, maka nanti mengerucut kita membuat kesepakatan sekolah. Jadi kesepakatan kelas dulu, baru kesepakatan sekolah yang bersifat umum, sehingga siswa juga merasa dihargai, otomatis nanti dilaksanakan dan itu bisa menerapkan sesuai dengan apa yang kita harapkan, yaitu profil pelajar. Demikian Bu, terima kasih. Demikian karena sudah siang dan sudah zuhur ya, ini sudah azan, dan maka kegiatan kita akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tayangan video pengimbasan ya budaya positif di SMA Negeri 1 Prambon. Semoga dapat menginspirasi teman-teman calon guru penggerak di seluruh wilayah Nusantara. Selamat berjuang, tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan.